Dan kita sudah mulai masuk pembahasan tentang kewajiban iman kepada Al-Masih Ad-Dajjal, yakni khuruj Al-Masih Ad-Dajjal. Taib. Kita ulangi keterangan Al-Imam Ahmad, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal fi hadhil mas'alah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wal imanu annal masih ad-dajjal kharijun maktubun baina aynaihi kafirun wal ahaditsu allati ja'at fihi wal imanu bi anna dzalika kainun. Dan di antara prinsip-prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang apabila seorang tidak mengimaninya, tidak menerimanya, ya, maka dia bukan termasuk dari Ahlus Sunnah. Yang meragukan perkara ini, dia bukan termasuk Ahlus Sunnah. Taib. Adalah al-imanu, mengimani bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal kharijun. Al-Masih Ad-Dajjal kharijun, benar-benar akan keluar. Taib. Dan dia maujud saat ini, ada. Sudah ada Al-Masih Ad-Dajjal. Hanya saja dia terbelenggu sampai saat Allah Jalla wa'ala ya menetapkan sebagai hari dia keluar di tengah-tengah manusia. Jadi wajib mengimani Al-Masih Ad-Dajjal akan keluar dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah maktubun baina ainaihi kafirun, tertulis di antara dua matanya. Dan memang Dajjal itu manusia, ada kepala, ada tangan, ada daging, ada mata, dan seterusnya. Wa maktubun, tertulis baina ainaihi, tertulis di antara dua mata Dajjal tulisan kafirun. Nah, sebagai alamah, ya, tanda kedustaan dia dan kekafiran dia. Wal ahaditsul lati ja'at fih. Demikian pula, ya, kita mengimani semua hadis-hadis yang datang tentang Dajjal. Dikabarkan tentang Dajjal oleh Nabi alaihi salatu wasallam semuanya, mujmalan wa tafsila, baik yang dikabarkan oleh Nabi secara mujmal, global, atau tafsil, rinci. Wal imanu bi anna dzalika kainun, dan mengimani semua itu terjadi, termasuk rincian yang disebutkan oleh Nabi. Ya, di mana dia akan keluar, siapa yang akan mengikuti. Ya, termasuk yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Dajjal itu akan apa? Diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan. Nah, akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan atau Asbahan. Nah, dan Asbahan atau Asfahan saat ini adalah salah satu provinsi yang terbesar di Iran. Salah satu provinsi terbesar di mana? Di Iran. Ya. Dan memang saat ini banyak orang-orang Yahudi tinggal di sana. Dan pasti akan keluar dari Asbahan 70.000 orang Yahudi yang mengikuti siapa? Dajjal. Jadi rincian-rincian itu semuanya terjadi. Biduni syak, tanpa ada keraguan. Demikian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Keterangan Imam Ahmad bin Hanbal yang menyebutkan salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal Jamaah, yang barang siapa mengingkarinya, tidak menerimanya, meragukannya, maka dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Illa idza kana jahilan, kecuali jika dia seorang yang apa? Jahil, yu'allam, ya, yunabbah, diajari, diperingatkan, diingatkan, barangkali belum mendengar hadis, ya, ditegakkan hujjah atasnya. Nah, wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita lanjutkan keterangan Syekh Rabi'. Sudah kita baca 2 paragraf pada kesempatan yang telah lalu. Ya. Berkata Syekh Rabi' Ibn Hadi
Al-Madkhali, wal ahadits mutawatiratun fi khurujid dajjal. Ketahuilah bahwasanya hadis-hadis tentang keluarnya dajjal itu adalah hadis-hadis yang mutawatir. Mutawatir makna. Ini banyak sekali sahabat yang meriwayatkan tentang keluarnya dajjal. Nah, bahkan ada amalan yang selalu dibaca oleh kaum muslimin, yaitu doa yang dibaca qabla salam, ya, yang telah kita baca hadisnya pada pertemuan yang telah lalu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, maka ini adalah perkara yang diamalkan oleh kaum muslimin, membaca doa ini. Ya. Sehingga bisa kita pastikan, dan memang ini menunjukkan bahwasanya perkara al-iman bi khurujid dajjal, iman tentang keluarnya dajjal adalah perkara yang sangat penting. Ya. Sampai disyariatkan untuk dibaca setiap sholat, qabla salat. Nah, jadi hadis-hadis tentang keluarnya dajjal mutawatir. Demikian pula wa fi nuzuli Isa alaihi salatu wassalam. Demikian pula turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, mutawatir. Al-ahadis katsirah. Intinya hadis-hadisnya banyak. Minha hadis Ibnu Umar. Di antaranya hadis Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Umar wa Anas ibn Malik wa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma wa Ibnu Mas'ud wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadhihi ahadits fi sahih Muslim. Yang kita sebutkan ini adalah dalam sahih Muslim. Hadis Ibnu Umar, Anas, Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah didapatkan di dalam sahih Muslim. Jadi bukan sesuatu yang asing sesungguhnya. Ada di dalam kitab, ya, Sahih Muslim. Dan juga dalam Sahihul Bukhari rahimahullah. Namun disebutkan di sini, ya, riwayat-riwayat ini ada dalam Sahih Muslim. Baik. Fi khurujid dajjal, tentang keluarnya dajjal. Dan juga dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, anna kulla nabiyyin hadzara min hadzal dajjal. Nabi juga mengabarkan kepada kita bahwasanya para nabi, para rasul semuanya, ya, semua para nabi, semua para rasul memperingatkan umatnya dari apa? Dajjal. Ini berarti menunjukkan ini perkara yang sangat penting, ya. Semua nabi, semua rasul memperingatkan umatnya dari apa? Dajjal. Ya. Terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadzara minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dan yang beliau peringatkan atas umatnya lebih daripada apa yang diperingatkan oleh para nabi, para rasul sebelumnya. Di antara sebabnya adalah karena Dajjal itu keluar di tengah-tengah umat beliau. Dan tidak ada lagi nabi sesudah beliau yang akan menjelaskan. Nah, terputus sudah wahyu dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, membuka tabir perkara-perkara yang gaib tentang Dajjal, ya, kepada umat ini lebih daripada apa yang Allah Jalla wa'ala, ya, berikan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min rahmatillah. Dan ini di antara rahmat Allah Azza wa Jalla atas manusia. Termasuk kasih sayang Allah Jalla wa'ala atas manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim, yang menunjukkan beliau menyampaikan apa yang tidak disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Qala inni unzirukumuhu. Sungguh aku memperingatkan kalian semuanya tentang Dajjal ini. Saya peringatkan kalian tentang Dajjal. Wa sa'aqulu lakum, dan aku akan beritakan kepada kalian syai'an
Ya, perkara-perkara yang ma qalahu ahadun qabli, yang belum pernah diucapkan oleh seorang pun sebelumku. Jadi ini dalil apa yang disampaikan oleh Nabi lebih daripada apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul sebelum beliau. Karena beliau mengatakan, aku akan katakan kepada kalian, kabarkan kepada kalian, ya, sesuatu yang belum pernah dikatakan oleh nabi sebelumnya. Nah, di antaranya innahu a'warul ainainil yumna. Dia Dajjal, ya, a'warul ain, buta matanya sebelah kanan. Ya, sebelah kanannya, mata sebelah kanan a'war, buta. Taib. Dan yang satunya cacat. Taib. Keluar seperti apa? Ainabatun tafiyah. Seperti buah anggur yang keluar. Dari penampakannya, dari sifatnya ini, ya, menunjukkan kedustaan dia. Termasuk tulisan yang ada di antara kedua matanya, kafirun. Ini alamah tanda tentang kedustaan Dajjal dan kekafirannya. Ya. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Asy-Syaikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, beliau tidak menyebutkan rincian. Ya, tapi beliau hanya mengingatkan hadis tentang Dajjal sangat banyak. Dan ada sebuah buku yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, yaitu buku dengan judul, ya, Qissatu Al-Masih Ad-Dajjal. Qissatul Masih Ad-Dajjal wa nuzuli Isa alaihi salatu wassalam wa qatlihi iyyah. Kisah Al-Masih Ad-Dajjal dan turunnya Isa alaihi salatu wassalam wa qatlihi iyyah, dan bahwasanya Nabi Isa akan membunuh siapa? Dajjal. Ala siyaqi riwayati Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau tulis berdasarkan hadis Abu Umamah. Dan ini karya yang sangat bermanfaat untuk dibaca. Ya. Rincian-rincian tentang kisah turunnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal, dan bagaimana akhir kehidupan Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam dalam buku tersebut. Fal yarji ila hadhihi risalah, bisa kembali pada risalah tersebut. Nah, Asy-Syaikh Rabi' berkata, wa yakhruju ma'ahu jannatun wa ma'ahu nar. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Dajjal keluar, dia membawa jannah, ya, kebun, ya, sesuatu yang ditampakkan indah. Wa narun, dia juga membawa api, ya, menakutkan. Nahrun min nar wa nahrun minal jannah. Bersamanya nahrun, sungai dari api. Wa nahrun minal jannah, dan sungai minal jannah, ya, dari jannah. Fima yabdu linnas. Namun, ya, yang dia bawa itu adalah sesuai dengan apa yang dilihat oleh manusia, tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya. Jadi yang dilihat oleh manusia tidak sesuai dengan apa? Hakikatnya. Memang dia Dajjal, pendusta. Dia membawa seakan-akan api, padahal bukan api. Dia membawa seakan-akan kebun yang sangat apa? Indah, rindang, penuh dengan kenikmatan di dalamnya, padahal bukan. Tetapi itulah yang dilihat oleh manusia. Nah, wal waqi', padahal kenyataannya anna nahrul jannati narun. Ya, nahrul jannah, sungai jannah itu yang ada bersama dengan Dajjal sesungguhnya adalah narun, api. Wa nahrun nar jannah, dan sungai dari api itu sesungguhnya adalah mana? Jannah. Ya. Ketika seorang muslim melihat yang seperti itu, Nabi alaihi salatu wassalam sudah memberikan bimbingan apa yang seharusnya dilakukan. Fa'amara ar-rasulu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan, idza ra'al mu'minu, jika seorang mukmin melihat an-nahra, sungai, alladzi yatara'a lin-nasi annahu nar, jika seorang mukmin melihat bersama Dajjal adalah sungai yang ditampakkan seakan-akan apa? Api, ya. Nabi memerintahkan, masuk saja.
an yashraba minhu. Minumlah dari air atau minumlah dari sungai api itu, minum. Dan jangan pedulikan apa yang kelihatan. Yutaqti ra'sahu, tundukkan kepala. Wa yaghmid 'ainai, tutup matanya. Jangan pedulikan apa yang dilihat. Wa yashrab minhu, minum darinya. Fa innahu ma'un baridun. Karena sesungguhnya ya, dia adalah air yang apa? Yang sejuk. Air yang segar. Wabillahi taufiq. Fa innahu ma'un barid. Wal jannah allati tatara'a lin-nasi hiya nar. Wal jannah allati tatara'a lin-nas hiya nar. Wal iyadzu billah. Dan apa yang tampak di hadapan manusia itu adalah kebun-kebun yang indah. Itu sesungguhnya adalah api. An-nar. Wal iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah mada? Ad-Dajjal. Nah, ini di antara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Dan seorang mukmin ya, kewajiban dia adalah beriman ya, dan tidak mengedepankan akalnya dan indranya. Kalau Imam Rasul mengatakan hakikatnya seperti ini, ya harus kita mengimani. Dan betapa banyak kita diuji, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya, diuji. Zaman seperti ini misalnya, ya, di zaman manusia lebih condong kepada apa? Dunia. Di zaman manusia lebih condong kepada materi. Ya. Kita dihadapkan dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Bersemangat untuk menuntut ilmu. Dan janji-janji dari Rasul banyak sekali. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Kebaikan apa di sini? Tidak disebutkan. Ya ini semua apa? Kebaikan. Kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya, kebaikan anak-anaknya, kebaikan badannya, kebaikan umurnya, ya, kebaikan semuanya. Ya. Tidak dibatasi, mutlakon. Ya, umum di sini. Man yuridillahu bi khairan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan dia apa? Faqih terhadap agama. Seorang mukmin diuji dengan ini. Ya. Ketika seorang mukmin membacanya, mengimaninya, niscaya dia akan bersemangat di dalam menuntut ilmu. Yajtahid. Nah, karena tidak ada amalan yang lebih besar. Ya. Yani termasuk amalan yang paling besar adalah ketika seorang memanfaatkan hidupnya ya dengan ilmu yang bermanfaat, wal amalus salih, ilmu nafi wal amalus salih. Juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju madza? Jannah. Keutamaan yang lain, diangkat derajatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fadail katsirah, dan keutamaan yang sangat banyak ya dari al-ilm wal ulama wa talabul ilmi. Nah, dihadapkan dengan apa? Dihadapkan dengan kecenderungan manusia untuk condong kepada dunia, materi. Baik. Maka seorang muslim, mukmin tentunya lebih mengedepankan mana? Al-iman. Daripada mengedepankan apa? Materi. Dapat apa kamu belajar agama? Pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, malam ngaji, pagi ngaji lagi, sore ngaji lagi, terus dapat apa? Ya. Nah, ya kita juga ada kerjanya juga kan. Enggak terus melupakan anak istri, tidak. Ya, tetapi ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, itu yang terkadang ada pada benak manusia. Gimana? Kenapa? Ya. Ada apa dengan ilmu? Ada apa dengan menuntut Al-Quran wa Sunnah? Ada apa? Ada pahala yang besar. Ada pahala yang besar. Yang kita mengimani itu ada. Ya. Adapun bayangan-bayangan yang dibisiki oleh syaitan, ya,
Kamu dapat apa? Manusia sudah sampai bulan. Kata siapa sampai bulan? Sampai sekarang tidak ada lagi yang ke bulan. Manusia sudah sampai bulan. Kamu ini masih pembahasannya hayub nifas. Hayub nifas. Na'udzubillah. Apakah pembahasan ini tidak penting? Sangat penting. Sangat penting dan berpengaruh dengan ibadah yang paling agung. Ba'da tauhid. Yaitu apa? As-salat. Ya. Banyak manusia tidak ngerti tentang hayub wan nifas. Banyak manusia tidak mengerti tentang bagaimana wudhu yang benar. Padahal wudhu yang benar itu adalah sebab seorang masuk ke dalam apa? Jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang berwudhu, menyempurnakan wudhunya seperti wudhu Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannatus samaniyah. Kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu jannah yang berapa? 8. Mana yang lebih baik? Ya, dunia yang dikumpulkan yang belum tentu seorang bisa, dan memang tidak bisa mengumpulkan dunia seisinya. Abadan, tidak mungkin. Ya. Mengumpulkan dunia seisinya, ya, seumur-umur dia miliki, diberi oleh Allah umur 60 tahun untuk mengumpulkan dunia dan seisinya, mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Penuh dengan kesusahan, penuh dengan capek, penuh dengan luar biasa. Sementara menuntut ilmu, ya, kemudian mengamalkan ilmu walaupun sedikit seperti qabliyah nada, subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat qabliyah subuh itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Seorang mukmin dihadapkan dengan ini. Di hadapannya hadis, di hadapannya ayat. Apakah dia beriman? Ya, atau dia lebih mengedepankan materi, madi, sesuatu yang tampak. Dan terus demikian seorang mukmin diuji sampai ayyamud dajjal, hari-harinya dajjal juga demikian. Yang ada di mata manusia adalah api. Yang ada di mata manusia adalah jannah. Tetapi Nabi mengatakan, ya, jannatuhu nar, yakni jannahnya apa namanya? Dajjal itu api, dan apinya Dajjal itu sesungguhnya adalah air yang apa? Yang sejuk. Nah, kan diuji, wah, antara sesuatu yang tampak dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, mana yang lebih bermanfaat? Materi atau ilmu agama ini yang akan menyelamatkan manusia dari segala kejelekan dunia dan akhirat. Ya, tidak perlu dibahas. Yang paling utama adalah Alkitab was sunnah. Orang-orang mukmin ketika itu selamat. Kenapa? Karena dia mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tundukkan matamu, kepalamu, pejamkan matamu, minum, ya, yang tampak di hadapan manusia sebagai api. Fa innahu ma'un baridun. Sesungguhnya itu adalah air yang apa? Yang sejuk. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan lagi dalam sebuah hadis, la ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu. Sampai Nabi menekankan, menegaskan, sungguh aku, yakni Nabi, lebih tahu daripada Dajjal tentang apa yang ada bersamanya. Ya. Saya lebih ngerti apa yang dibawa oleh Dajjal daripada Dajjal. Ya. La ana a'lamu, sungguh aku lebih mengerti dari apa yang bersama Dajjal daripada Dajjal sendiri. Ya. Nah, bisa dipahami ikhwan ya? Ya. Dajjal membawa sesuatu, api dan seterusnya. Saya lebih tahu apa hakikatnya itu. Api yang dibawa oleh Dajjal, jannah yang dibawa oleh Dajjal, saya lebih tahu. Ya. Maka di sini, ya, sekali lagi menunjukkan bahwasanya ilmu kitab was sunnah tidak bisa dibandingkan. Lebih dari segalanya. Seluruh manusia melihat sesuatu, ya, seluruh manusia, hatta mukmin, sampai orang mukmin pun melihat apinya Dajjal adalah apa? Api, kan demikian. Hatta mukmin, ya, melihat jannahnya Dajjal adalah apa? Dajjal. Tetapi Nabi mengatakan, la ana a'lamu, sungguh aku lebih ngerti, ya,
tentang apa yang bersama dengan Dajjal dari Dajjal itu sendiri. Maka di sini tampak bahwasanya ilmu kitab was sunnah lebih daripada apa? Ilmu dunia. Jadi kenapa manusia kemudian dengan dunia itu luar biasa? Ya. Mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya. Ya. Tidak tanggung-tanggung kalau punya anak, dileskan macam-macam. Ada les matematika, les kimia, les biologi, les geografi, les geologi, les apa-apa. Les bahasa Arab, Pak. Oh, tidak. Itu ilmu akhirat. Kuingko, anggo wis meh mati. Ya. Oh iya. Saiki nang donya mikir donya dhisik. Engko nek wis tuwa, wis mangsane meh mati, sudah persiapan. Kita baru les bahasa Arab. Les bahasa Arab sudah umur 50 tahun, dapat apa antum? Ya. Mumpung muda sekarang. Ya. Belajar bahasa Arab. Hafalkan Al-Quran ayat demi ayat. Wallahi ikhwan. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, dan itu diuji kaum mukminin. Maka jangan kemudian antum ini merasa minder ketika ya, di mana anakmu? Niki lah teng pondok niki, ngapunten niki. Pondok ma'had, belajar Quran sunnah. Yang dengannya seorang akan mendapatkan kemuliaan. Ya. Di mana putra antum? Alhamdulillah di ma'had. Ya. Dan kalau antum ngerti bahwasanya ilmu kitab was sunnah lebih daripada apa? Segalanya. Dari ulum. Antum akan bersemangat memberikan ta'awun kepada ma'had. Ya. Apapun yang saya bisa, saya akan berikan. Mumpung masih hidup. Ya. Barangkali itu bisa menjadi amalan yang terus mengalir untuk saya. Saya sudah kadung tua, tidak ngerti ilmu agama. Sedikit ilmu agama saya tak mungkin ngajar di ma'had. Tidak mungkin saya ngajar di ma'had. Tapi saya punya waktu. Ya. Saya punya tenaga. Baik saya ke ma'had. Saya perbaiki keran-keran yang bocor. Wis rapopo. Itu yang saya bisa lakukan. Saya ganti lampu-lampu itu. Yang pada mati, saya ganti, saya bisa ngerti listrik. Saya bantu. Manfaat ikhwan. Kembali kepada pembahasan ikhwan. Jadi Nabi SAW lebih mengerti tentang apa yang ada pada Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Far Rasul ya'lamu aktsar minnad Dajjal. Sungguh Rasul mengerti lebih banyak daripada apa? Dajjal. Fad Dajjal la ya'lam anna hadha nahrun minan nar. Wa hadza nahrun minal jannah wal iyadu billah. Dajjal sendiri tidak ngerti yang bersama dengan dia itu apa. A'udzubillah. Iya. Tidak ngerti. Walakin ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna bihadhil haqa'iq. Tetapi Rasul alaihi salatu wassalam telah mengabarkan kepada kita dengan hakikat ini. Hakikat ini yang tidak mungkin dicapai oleh ilmu dunia. Ilmu dunia mana yang akan mengerti ini? Sebut ilmu dunia mana yang bisa mengerti hakikat apa yang ada pada Dajjal. Wallahi abada. Tidak ada. Nah, tetapi yang bisa menyingkap itu adalah ilmu kitab was sunnah. Ya. Wa hadhihi min mu'jizatihi, dan ini termasuk mukjizat Rasul alaihi salatu wassalam. Mengetahui perkara yang gaib berdasarkan ilmunya Allah. Nabi sendiri tidak tahu perkara gaib. Tetapi beliau mengabarkan perkara yang gaib berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Wa hadza min sidqi nubuwatihi alaihi salatu wassalam. Dan ini mukjizat-mukjizat itu adalah di antara dalil ya benarnya kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian di akhir pembahasan tentang Dajjal sebelum masuk turunnya Isa bin Maryam, berkata Syekh Rabi, hampir maghrib, jam berapa maghrib? Langsung 2 menit. Wabil munasabah fi siyaqi ahadits ad-Dajjal qalu. Wabil munasabah,
ketika kita baca hadis Dajjal yang sangat banyak, Syekh Rabi tidak menyebutkan di sini, kawan. Karena saking banyaknya hadis tentang Dajjal. Ya, dibutuh waktu untuk membaca. Namun kita ihalahkan tadi di antaranya bukunya Syekh Rabi, bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah, tentang hadis Dajjal. Di salah satu hadis Dajjal disebutkan, ya, qalu ar-rasul dzakara ad-dajjal fa khaffadha fihi wa rafa'a fatahaddatha an-nas fi hadha wa anhamaku fihi thumma qalu lir-rasul alaihi salatu wassalam innaka takallamta 'ala ad-dajjal wa khaffadta fihi wa rafa'ta wa kadha wa kadha qala ghairu ad-dajjali akhwafuni 'alaikum. Ada masalah yang lain di sini, ikhwah. Nabi ketika menyebutkan Dajjal itu demikian semangat. Ya. Sampai beliau mengangkat kepalanya, menurunkan kepalanya, mengangkat suaranya. Sering beliau sebutkan. Sampai beliau mengatakan, baca setiap sebelum kalian salam. Baca doa tentang minta perlindungan kepada Allah dari Dajjal. Ini semangat sekali Nabi SAW ketika menyebutkan Dajjal. Menunjukkan sangat takutnya beliau. Dan khawatirnya beliau tentang fitnah Dajjal. Tetapi ternyata fitnah Dajjal yang demikian mengerikan itu, ada yang lebih Rasul takutkan. Ada yang lebih Rasul khawatirkan atas umat ini. Nah, Nabi mengatakan, wa ghairu Dajjal akhwafuni alaikum. Ada selain Dajjal yang aku takut atas kalian. Nah, taib. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Allahu a'lam, yang dimaksud di sini adalah ar-riya. Nah, ada perkara yang Nabi alaihi salatu wasalam ya mengkhawatirkan atas umat ini. Taib, asyirkul khafi. Syirik yang samar. Nah, adapun Dajjal ya, beliau juga menyebutkan tentang kekhawatiran atas umat ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ghairu Dajjali akhwafuni alaikum. Ghairu Dajjal akhwafuni alaikum. Lianna Dajjal maktub ala jabhatihi kafirun. Kafara. Adapun Dajjal jelas urusannya. Tanda-tandanya jelas. Di antaranya tertulis pada di antara dua matanya kafirun. Kafara. Yaqra'uhul mu'min. Yang setiap mukmin bisa membaca. Jadi setiap mukmin, asal dia mukmin mesti bisa membaca. Ya. Alladzi yaktub walladzi la yaktub. Apakah mukmin itu dia memang bisa membaca atau dia buta huruf sama sekali pun bisa membaca? Oh, ini kafir. Bisa membaca. Al-mukmin, setiap mukmin. Baik. Ayat wadhihah bi annahu kafir. Ayat yang jelas dia adalah kafir. Ya. Naam. طيب بخلاف الذي يلبس لباسا إسلاميا وباسم الإسلام. طيب نعم yang dimaksud oleh Syekh bukan yang saya sebut tadi, alafu ya kawan. Nah, tetapi ar-riya adalah perkara yang juga sangat dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada perkara lain yang Nabi juga sangat mengkhawatirkan atas umat ini. Apa itu? Alladzi yalbisu libasan islamiyan. Orang yang memakai pakaian Islam, bajunya baju Islam, wa bismil Islam, dengan nama Islam, wa yahmilu syi'aran islamiyan, dan dia membawa slogan-slogan Islam, tetapi dia sesungguhnya du'at ila abwabi jahannam, dai yang mengajak kepada jahannam. Taib, ulama ini lebih dikhawatirkan. Pakaiannya luar biasa, jubah, bisa jadi. Ya. Nah, penampakannya subhanallah, membawa slogan Islam, membawa nama Islam. Semua orang mengatakan Islam, tidak diragukan dia. Mungkin dipanggil syekh, mungkin dipanggil apa saja, sebutan-sebutan pengagungan. Ya. Yang seperti ini lebih ditakutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hada yadur aksar, membahayakan lebih banyak. Kalau di masa Dajjal setiap mukmin bisa membaca kafir, sehingga mengerti bahwasanya yang dihadapannya adalah musuh. Tetapi ketika
kaum mukminin, kaum muslimin jahil dihadapkan dengan duat su, ya, ulama su, ya, terbawa, ya, karena tertipu dengan mazhar, tertipu dengan apa? Ya, penampakan yang dari luar. Haula'i al-mulabbisuna wal kadzabun hum katsiru hadzarana katsirun hadzarana minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Du'a ila abwabi jahannam itu banyak kata Syekh Rabi, dan Nabi alaihi salatu wasallam hadzarana minhum, telah memperingatkan kita dari mereka itu. Nah, alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, perkara yang penting untuk diingatkan pada majelis kita yang pertama ini. Insyaallah taala kita lanjutkan ba'da salatul maghrib pembahasan berikutnya, yaitu nuzul Isa alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari kitab Ushulus Sunnah dari Imam Ahmad Ibni Hanbal rahimahullah. Masalah berikutnya adalah nuzulu Isa alaihi salatu wassalam, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Qala al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa anna Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu fayaqtuluhu bibabi luddin. Dan di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah, di antara perkara-perkara pokok keyakinan ahlu sunnah, yang barang siapa tidak mengimaninya atau tidak menerimanya, menolaknya, maka dia bukan termasuk dari ahlu sunnah. Di antara perkara-perkara tersebut adalah keyakinan bahwasanya Isa ibn Maryam, Isa putranya Maryam alaihi salatu wassalam, yanzilu, akan turun ke bumi ini, fil ardh. Karena sekarang Nabi Isa diangkat oleh Allah. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa tidak dibunuh, tidak pula disalib. Sebagaimana Allah mengabarkan dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh Isa, tidak pula mereka menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu adalah orang yang diserupakan dengan Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Fahuwa hayyun, maka Nabi Isa masih hidup, ya, dan belum meninggal. Bagaimana hidupnya? Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa, ya,
ke langit dan akan turun ke bumi ini di akhir zaman dengan beberapa muhimmah, beberapa tugas. Di antaranya adalah beliau akan membunuh Dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Wa anna Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu. Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun. Fa yaqtuluhu bi Babi Lud. Maka Nabi Isa akan membunuh dia, membunuh Dajjal di Babi Lud. Di Babi Lud yakni di Palestina. Tentang hal ini kata Syekh Rabi', hadza perkara ini waridun fil ahadits as-sahihah. Disebutkan di dalam hadis-hadis sahih. Naam, di dalam Al-Qur'anul Karim ya, tidak disebutkan sharihan ya bagaimana Nabi Isa turun. Tetapi seorang mukmin mengimani semuanya yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan juga apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena keduanya sama. Wahyu Allah azza wa jalla. Oleh karena itu Nabi mengatakan ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Sungguh aku telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an wa mislahu dan yang semisal dengan Al-Qur'an ma'ahu bersama Qur'an. Fasunnah mislul Qur'an. Maka ketahuilah bahwasanya sunnah Nabi, hadis Nabi, sabda Rasul seperti apa? Al-Quran. Dari sisi keduanya adalah wahyu siapa? Allah Azza wa Jalla. Yajibul imanu bis sunnah. Wajib mengimani sunnah. Wa illam yarid fil Quran, meskipun tidak datang dalam Al-Quran. Semua yang datang dari Nabi harus diambil. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah, imanilah, amalkanlah. Dan apa yang dilarang atas kalian dari Rasul, tinggalkan. Naam. Termasuk diantara yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bitafsil dengan sangat-sangat rinci adalah tentang Dajjal. Wakadzalika nuzul Isa, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sampai disebut di mana Nabi Isa akan turun. Bagaimana turunnya Nabi Isa? Di waktu kapan Nabi Isa itu turun? Di saat kaum muslimin sedang apa ketika itu? Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa? Berapa lama Nabi Isa akan tinggal di muka bumi ini setelah turun? Semua itu dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabda-sabda beliau. Kalau ada yang mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada. Naam, tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Tetapi Al-Quranul Karim telah memerintahkan kita untuk mengimani semua yang datang dari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Al-kufru bin Nabi, kufur kepada Nabi, ya, tidak percaya sabda Nabi sama saja dengan kufur bil Quran. Dia kufur terhadap apa? Al-Quranul Karim. Nah, kata beliau rahimahullah tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam hadis-hadis yang banyak dan semuanya sahih. Wa huwa fi sahih Muslim, di antaranya ada dalam sahih Muslim. Nah, dalam hadis An-Nawas bin Sam'an Al-Qilabi radhiyallahu taala anhu, disebutkan di sana annahu yanzilu Isa alaihi salatu wassalam, nanti Nabi Isa akan turun. Bagaimana ketika turun? Yadahu ala katifai malakaini, kedua tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam berada pada dua pundak malaikat. Ada dua malaikat memapah Nabi Isa, turun, yanzil Nabi Isa, ya, tangan beliau keduanya pada pundak malaikat. Jadi turun dua malaikat, bersama dengan dua malaikat itu siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Aman Nabi, kita mengimani yang dikabarkan oleh Nabi. Iya. Taib. Baina mahrujatain, yakni al-hullah al-masbughah biz-za'faran wal wars. Beliau memakai jubah
ya, thayyib, memakai pakaian yang indah, masbughah, ya, yang dicelup dengan za'faran dan wars. Wadi'un kaffaihi ala katifai malakaini minal malaikah. Beliau turun dalam keadaan meletakkan kedua tangan beliau pada dua pundak malaikat. Di mana Nabi Isa turun? Wa yanzilu bil manaratis syarqiyyati bi Dimashq. Turun di menara sebelah timur Damaskus. Menara itu ada sampai sekarang. Ya. Al-Manarah al-Bayda, menara putih. Nah. Wabillahi taufik di Dimashq, di Damaskus. Kemudian ketika turun, mada yaf'al, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Tsumma yattajih ilal muslimin. Nabi Isa langsung menuju kaum muslimin. Dari kaum muslimin kemudian menuju kepada Dajjal. Wa minhu yattajih ila qatlid Dajjal fayaqtulahu. Kemudian setelah itu Nabi Isa ya membunuh Dajjal. Ini ringkasan kisah tentang Al-Masih Ad-Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, saya sebutkan di antara potongan kisah ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah dari hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Isa alaihi salatu wassalam turun ketika kaum muslimin sedang melakukan ibadah sholat, yakni telah ditegakkan iqamah ketika itu. Telah ditegakkan iqamah. Nah, baik. Dan ketika turun, fayarji'u dzalikal imam yanqusu. Imam tersebut, yakni Imam Mahdi, ya, ketika sedang bersiap untuk melakukan sholat bersama kaum muslimin, dia mundur ke belakang. Yamsil qahqara. Mundur ke belakang dengan cepat. Limada, untuk apa? Liyataqaddam Isa. Agar Nabi Isa maju mengimami. Fayaqul, dia mengatakan, ta'al salli lana. Nah, tafaddal, mengimami kami. Taib. Fayadha'u Isa yadahu baina katifai. Thumma yaqulu lahu la inna ba'dakum ala ba'din umara. Takrumatallahi hadhil ummah. Taqaddam fasalli. Fayusalli bihim imamuhum. Namun Nabi Isa menolak. Ya. Nabi Isa meletakkan tangan beliau pada pada katifaihi, pada dua pundak siapa? Imam Mahdi. Kemudian mengatakan, la, tidak. Salatlah kamu. Ya, taqaddam wa salli. Salatlah kamu mengimami. Fa yusalli bihim imamuhum. Maka ketika itu, ya, kaum muslimin salat bersama dengan Imam Mahdi dan Nabi Isa di belakangnya. Fahada dalilun, di antara faedah dari kisah ini, bolehnya orang yang afdal salat di belakang orang yang mafdul. Naam. Wabillahi taufiq. Jelas Nabi Isa lebih mulia daripada Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah Al-Hasani. Daripada Nabi Isa. Nabi Isa afdal daripada Muhammad bin Abdullah Al-Hasani, Imam Mahdi. Tetapi di situ Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi ketika turunnya Nabi Isa untuk mengimami. Nah, ini diantara tafasil yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sampai kemudian dibunuhlah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayusallat hadzal masih an-nabiyyu ar-rasul 'alal masih ad-dajjal. Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepada hadzal nabi al-masih, menguasakan al-masih an-nabi ar-rasul, menguasakan kepadanya untuk membunuh siapa? Dajjal, al-masih ad-dajjal. Nah,
Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Allah telah menakdirkan yang membunuh Dajjal adalah siapa? Isa alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi alaihi salatu wassalam pernah menceritakan Dajjal, ya, sangat bersemangat. Sampai para sahabat menyangka Dajjal sudah keluar di kebun-kebun Ahlul Madinah. Sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk membunuhnya. Jadi, menyangka Dajjal itu apa? Sudah keluar. Nabi mengabarkan, tidak mungkin yang membunuh adalah selain Nabi siapa? Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Allah telah menetapkan yang membunuhnya adalah Nabi Isa. Fa yusallat hadzal masih an-nabi ar-rasul 'ala al-masih ad-dajjal. Allah menguasakan kepada Nabi Isa al-Masih untuk membunuh al-Masih ad-Dajjal. Wa tasmiyatu Isa bil Masih minas siyahah wa tasmiyatu ad-Dajjal li'anna ainahu mamsuhah wa Isa nabiyyun rasulun wa dzalika kadzibun dajjalun. Sama-sama dikatakan al-Masih, tetapi maknanya berbeda. Untuk Dajjal dikatakan al-Masih li'annahu mamsuhah. Ainahu mamsuhah, matanya buta, mamsuhah. Adapun Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, di antara sebabnya adalah beliau yang mengusap orang-orang yang apa? Yang sakit kemudian sembuh biidznillah azza wajalla. Menghidupkan orang yang mati biidznillah, ya. Menyembuhkan orang yang berpenyakit sopak, penyakit kulit diusap biidznillah, ya. Mengusap orang-orang yang buta guna melihat biidznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama al-Masih, tetapi Isa nabiyyun rasul. Beliau adalah nabi dan rasul. Wa dzalika kadzibun dajjal, adapun Dajjal, ya, kadzibun. Hadzal Masih ad-Dajjal wa hadzal Masih Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam fayuhlikuhu Allah ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan Dajjal itu binasa melalui tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kematian Dajjal, berikutnya adalah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Faba'da qatlihi ya'ti Ya'juj wa Ma'juj. Setelah terbunuhnya Dajjal akan datang tanda kiamat berikutnya, yaitu keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, untuk menghindarkan diri dari Ya'juj wa Ma'juj, untuk berkumpul di Jabal Tur. Ya. Dan tidak mampu Nabi Isa untuk membunuh Ya'juj wa Ma'juj. Karena Allah tidak menguasakan itu kepada Nabi Isa. Nabi Isa hanya dikuasakan oleh Allah untuk membunuh siapa? Dajjal. Iya. Nabi Isa alaihi salatu wasallam yanhaz Isa biman ma'ahu minal mu'minin ila Jabal Tur. Nabi Isa dan kaum mukminin semuanya naik ke Jabal Tur, menghindar dari Ya'juj wa Ma'juj. Ya, keluar guna Ya'juj wa Ma'juj. Min kulli hadabin yansilun. Keluar Dajjal ini. Dan mereka maujudin saat ini. Ala wajhil ardh, di muka bumi ini. Tetapi manusia ditutup, ya, penglihatan mereka. Ya, tidak ada yang tahu di mana siapa Ya'juj wa Ma'juj, dan mereka sudah ada sejak zaman qadim, sebagaimana disebutkan di dalam surah Mada, ya, Kisah Dzulqarnain, ketika dia membuat apa, ya, benteng yang menghalangi Ya'juj wa Ma'juj dari peradaban manusia. Nah, dan disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, setiap hari Ya'juj wa Ma'juj membuat lubang. Berusaha untuk membuat lubang untuk bisa keluar ke tengah-tengah manusia. Dan di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi menceritakan setiap hari mereka berusaha untuk melobangi. Dia mengatakan sekarang terbuka, ya, sebesar ini. Dan ketika mereka telah berbuat banyak, mereka beristirahat, pagi harinya sudah kembali.
Ya, seperti semula. Mereka kemudian menggali lagi terus demikian. Tafasil hadhihi, rincian-rincian yang seperti ini yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wajib bagi kita untuk apa? Mengimani. Mereka berusaha untuk keluar, namun tidak bisa keluar. Nah, sampai keluarnya Dajjal, belum juga keluar. Sampai matinya Dajjal, belum juga keluar. Di saat menjelang keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, Allah perintahkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk berkumpul di mana? Jabal Tur, ya, bersama dengan kaum mukminin. Harus setelah itu keluarlah Ya'juj wa Ma'juj. Nah, disebutkan di antara kerusakan yang mereka lakukan atau menunjukkan juga banyaknya mereka melewati Buhairah, sebuah danau. Dan danau itu sekarang mewujud, ada. Danau Tobariyah atau Danau Tiberia saat ini. Dan orang-orang Yahud memanfaatkan air itu sampai saat ini. Nah, Buhairah, sebuah danau yang cukup besar yang dimanfaatkan airnya oleh manusia. Ya. Itu ketika keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, mereka menuju Buhairah tadi untuk minum. Untuk minum air tawar tadi. Ketika yang pertama minum, yang terakhir dari Ya'juj wa Ma'juj sudah kering, tidak ada air lagi. Dia mengatakan kemarin masih ada air di sini, sekarang tidak ada. Menunjukkan betapa banyaknya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Dan memang Allah tidak menguasakan kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam dan kaum mukminin. Maka Allah perintahkan mereka untuk berada di Jabal Tur. Di saat-saat kesusahan, di saat-saat kesempitan, tentunya sempit berada di mana? Di Jabal Tur. Nah, sampai dikatakan dalam hadis, emas itu tidak berharga. Lebih berharga kepala saur, kepala sapi daripada emas. Orang membeli kepala sapi dengan emas, tidak laku emas itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menghendaki emas itu bernilai, akan bernilai. Ketika Allah menghendaki emas itu tidak bernilai, tidak akan bernilai. Ya. As-sama' wal ard biyadillah, lahu mulkus samawati wal ard. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan illallah, kecuali Allah. Summa yarghabu ilallah Isa wa ashabuh. Maka ketika itu Nabi Isa minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Demikian juga kaum mukminin, yakni yad'un Allah. Mereka berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala ala haula, untuk membinasakan mereka Ya'juj wa Ma'juj. Fayuhlikahumullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah hancurkan mereka Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Dihancurkan dengan Allah mengirim ad-dud, hewan seperti ad-dud, ma'ruf, hewan seperti hasyarat, ad-dud, seperti cacing, ya, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Ya'juj wa Ma'juj, pada tengkuk-tengkuk mereka, fayamutun, mereka semuanya mati. Subhanallah. Setelah sebelumnya mereka membuat kerusakan di muka bumi, namun ternyata mereka kemudian mati dengan makhluk yang sangat remeh. Naam, Allah Jalla wa'ala yang membinasakan mereka. Maka mereka pun semuanya mati, dan bumi itu penuh dengan Ya'juj wa Ma'juj. Maka bumi itu menjadi penuh dengan an-natsan, yakni kebusukan. Busuk bumi itu, baunya luar biasa. Karena penuh dengan apa? Jasad-jasad mayitnya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Bangkainya Ya'juj wa Ma'juj penuh. Jelas kaum mukmin tidak bisa hidup dalam keadaan seperti itu. Turun dari Jabal Tur tidak mungkin. Hidup di tengah-tengah apa? Al-amwat. Jenazah-jenazah, bangkai-bangkai yang demikian busuk. Bagaimana cara membersihkan? Fayad'un Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kembali lagi Nabi Isa alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah dan kaum mukminin, minta tolong. Ya, demikianlah ikhwatul kiram. Doa adalah silahul mukmin. Senjatanya kaum mukminin. Ya. Di saat-saat sempit, di saat-saat berat, di saat-saat menghadapi masaib, hendaknya setiap muslim mengerti, di langit sana, di atas sana ada Allah Jalla wa'ala.
zat yang akan memberikan jalan keluar kepada hambanya. Naam. Dan tidak boleh seorang hamba kemudian menyandarkan kepada kekuatannya, menyandarkan kepada ilmunya, menyandarkan kepada jabatan dan juga kabilahnya. Tidak. Seorang mukmin senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah. Hada Isa alaihi salatu wassalam wal mu'minun, mereka berdoa kepada Allah, yad'un Allah tabaraka wa ta'ala fayursilullahu tayran ka'anakil bukht. Tiba-tiba Allah mengutus tayran, burung-burung yang besar, ka'anakil bukht, seperti leher-leher onta besar. Burung-burung itu entah dari mana. Ya. Sebagaimana Allah mengutus burung-burung untuk menghancurkan siapa? Ya, Abrahah. Yang disaksikan oleh kufar, orang-orang kafir melihat ketika itu. Ya. Nah, mereka menyaksikan dan mereka ngerti yang memberikan pertolongan adalah Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran sesuatu yang mereka menyaksikan. Bukan sesuatu yang khurafat, yang mereka tidak ngerti, yang mereka tidak tahu. Mereka menyaksikan sendiri. Termasuk Abdul Muttalib menyaksikan ketika itu. Dan bukan merupakan cerita dan dongeng. Ya, semua menyaksikan. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-ayah. Ya. Allah Jalla wa'ala mengutus tayran ka'anakil bukhti fatahmilahum ila ma sya'allah fatarmiyahum. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk mengangkat jasad-jasad itu, dibuang ke tempat yang Allah kehendaki. Allahu a'lam, sampai bersih. Nah, wabillahi taufiq. Wa yunzilullahu mataran ghaziran. Baik. Jangan berpikir ya, alat-alat berat. Nah, akhir zaman ya, mungkin orang bertanya, masa ya seperti itu terjadi? Zaman sekarang ini kan zaman kemajuan. Ya. Banyak ya, besi-besi, burung-burung besi, ya kan? Matahari, helikopter, macam-macam. Kemudian juga ada beko-beko itu, ya. Sama bulldozer ya. Tank-tank itu kemana? Ya kan? Orang-orang yang tidak beriman bisa saja dia bermain-main dengan kenyataan ada saat ini. Nah, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan itu semuanya. Ya. Tidak jauh-jauh kita menyaksikan kejadian di negeri kita ini. Rumah-rumah semuanya tenggelam. Ya, mobil-mobil semuanya tidak ada wujudnya. Rata dengan tanah. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan kalaupun ya, kendaraan-kendaraan itu ada saat itu, kalau Allah berkehendak minyak habis, apa bisa jalan itu? Allah Maha Kuasa. Ya. Yang bisa membuang ya, jasad-jasad Ya'juj wa Ma'juj, ya, hanya burung-burung itu yang Allah utus. Fa yursilullahu tayran ka'anaqil bukhti fatahmilahum ila ma sya'allah fatarmiyahum. Setelah bersih, kemudian Allah menurunkan nikmat berikutnya, yaitu diturunkannya hujan. Fayunzilullahu mataran ghazira. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang lebat. Ya. Fayada'ul arda kazzalaqati mislal mir'atin nadhifah, sehingga bumi itu licin, bersih seperti mir'at an-nadhifah, seperti kaca pengilon. Apa kaca pengilon itu? Cermin ya. Taib, nadhifah yang bersih. Bersih. Ya. Yang tadinya kotor, yang tadinya penuh dengan jasad-jasad bangkai-bangkai yang busuk, yang tidak mampu manusia untuk tinggal dekat dengan mereka, kemudian menjadi bersih seperti ini. Tsumma ya'murullahu tabaraka wa ta'ala barakatil ardi an takhruja hatta takuna rummanah takfil isabah minan nas. Kemudian Allah Jalla wa Ala memerintahkan bumi untuk mengeluarkan Allah memberkainya, ya, memberkahi bumi, tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh buah-buahan, dibarokai, dan ketika dibarokai, ya, seorang akan menyaksikan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takunur rummanah, sampai disebutkan dalam hadis, ya, ada rummanah buah delima. Buah delima
satu buah delima takfil isabah minan nas, mencukupi satu kabilah manusia. Orang banyak kenyang makan apa? Ya, buah delima. Tahu buah delima, Mas? Buah delima ada 5 atau berapa? Ya, satu saja itu namanya delima. Kecil kalau sekarang kita lihat itu. Kecil segini paling ya. Kalau dibuka ya, bentuknya apa namanya? Ya, kayak kelereng kecil-kecil di dalam. Ya, kayak kelereng dalam. Kecil-kecil. Tidak cukup satu orang makan itu. Ya. Tidak cukup. Apalagi sampai 10 orang, 20 orang, 30 orang. Ini dikatakan satu buah yang tumbuh ketika itu. Ya, takfil isabah minan nas. Kok bisa? Ya. Perhatikan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yastadhillu tahtaha. Ya. Adadun minan nas. Banyak manusia, beberapa manusia bisa berteduh di satu buah itu. Jadi buah itu bisa untuk berteduh beberapa orang. Ya. Nah, antum bayangkan sekarang apa namanya payung itu untuk berteduh berapa orang itu? Ya. Paling 2 orang ya. Ini beberapa orang ya. Bisa bayangkan betapa besarnya buah delima itu. Wajar kalau mencukupi untuk beberapa orang. Banyak. Nah, wabillahi taufiq. Wa yastadhillu tahtaha adadun minan nas wa yubarik Allahu fir risli yakni al-laban hatta innal liqhata minal ibil la takfil fi'am minan nas. Demikian pula susu yang diperah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perahan dari satu ibil, satu onta mencukupi fi'am minan nas, manusia yang banyak. Ya. Demikian pula bakor mencukupi kabilah dari manusia. Ya. Satu perahan hewan yakni kambing takfil fakhid minan nas, yakni kabilah-kabilah ini cukup dengan satu perahan itu. Barakah minallah, dan memang barakah dari Allah Azza wa Jalla. Kita teringat bagaimana air tersisa sedikit, dan ini tidak terjadi sekali 2 kali, berkali-kali di zaman Nabi. Termasuk diantaranya ketika perang Uhud, perang Hudaybiyah. Air tinggal sedikit. Ya, Nabi memasukkan tangan beliau ke dalam bejana yang berisi air. Tiba-tiba air keluar dari jari jemari siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Yang sedikit diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla menjadi banyak. Ya. Semuanya wudu dari air itu, minum dari air itu, yang mandi dari air itu. Kemudian mereka memenuhi bekal-bekal mereka dengan air yang keluar dari jari jemari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir. Jabir ditanya, kam adadukum, berapa jumlah kalian ketika itu? 1,500. 1.500. Semua wudu dari air itu, mandi dari air itu, memenuhi bekal-bekal mereka dari air itu. Nah, dan ketika itu Nabi mengatakan al-barakah minallah. Barakah itu dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di saat itu manusia diberkahi. Ya, dan keamanan betul-betul meliputi manusia saat itu. Sampai disebutkan di sini. Baik. Tidak saya tandai tadi. Ini anak-anak bermain ular tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Sampai disebutkan Diab itu apa? Serigala. Serigala ketika zaman itu akur dengan apa? Dengan apa? Domba-domba. Bahkan dikatakan dalam hadis seperti anjing-anjing yang menjaga mereka. Subhanallah. Ya, ini di luar sesuatu yang biasa. Selama ini sepanjang kita hidup kita mengerti serigala itu ya akan memangsa apa? Kambing, domba. Tapi di zaman itu, ya, justru Diab akan menjaga domba-domba. Akur, ya, aman ketika itu. Sampai disebutkan, ya, anak tidak khawatir ketika dibawa oleh asad. Ada asad, ada singa, orang tidak takut. Aman ketika itu. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Demikian ketika keamanan Allah berikan. Ya. Allah Jalla wa'ala memberkahi ya zaman itu, di waktu itu.
Sampai kemudian meninggallah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Summa ba'da dzalika yursilullahu rihan ila qaumi Isa tayyibatan fayamutun. Kemudian setelah itu Allah mengutus angin yang tayyibah, angin yang demikian lembut. Tidaklah angin itu menimpa orang yang ada dalam hatinya iman kecuali akan mati, yamutun. Tidak ada yang tersisa di muka bumi ketika itu kecuali orang-orang yang jelek, kufar. Summa ya'ti ba'dalika syirarul khalqi yataharajuna kataharajil humuri wa alaihim taqumus sa'ah. Kemudian yang tersisa adalah manusia-manusia yang demikian liar sebagaimana liarnya humur, ya, sebagaimana liarnya keledai-keledai. Wa alaihim taqumus sa'ah, atas merekalah ya akan ditegakkan hari kiamat. Tidak lagi disebut nama Allah. Allah tidak disebut lagi. Ya. Ayat-ayat Al-Quran tidak tersisa fis sutur wala fis sudur. Diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ayat Al-Quran lagi. Di kertas-kertas tidak ada, diangkat oleh Allah. Dan tidak ada yang ada dalam hafalan atau dada-dada manusia. Ya, Al-Quran minallah, minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Quran itu berasal dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, tidak ada lagi ayat Al-Quran yang tertulis, tidak ada lagi ayat Al-Quran yang dihafal, tidak ada lagi kalimat Allahu yang terucap. Atas mereka lah kemudian ya terjadi hari kiamat. Ditutup oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali. Wa hadhihi min alamatis sa'atil kubra. Yang kita bahas ini yaitu ya Ya'juj wa Ma'juj, nuzulu Isa, demikian juga Dajjal. Ini semuanya adalah di antara tanda-tanda as-sa'ah al-kubra, tanda-tanda hari kiamat besar. Minha khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, wa minha nuzulu Isa, turunnya Nabi Isa, wa minha khurujud Dabah, keluarnya Dabah, wa minha tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Wa hadhihi kulluha taqa'u, ini semuanya akan terjadi. Wahia minal ayatil kubra, dan ini termasuk dari tanda-tanda yang besar, dari tanda-tanda hari kiamat. Nah, ikhwatil kiram rahimakumullah, ini akhir pembahasan ya tentang nuzul Isa yang disebutkan oleh Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Dan kewajiban kita sekali lagi mengimani tafasil, semua rincian-rincian yang disebutkan ya di dalam sabda-sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah isya belum? Ya, baik. Baik, mungkin kita cukupkan ikhwan, kalau ada pertanyaan tafadhol. Ada pertanyaan di sini, nah, kita baca beberapa pertanyaan. Dajjal keluar memfitnah manusia itu dalam riwayat disebutkan 4 hari. Apakah ini hadisnya sahih? Jazakallahu khairan. Nah, bukan 4 hari ya ikhwatil kiram, tetapi 40 hari. Yaum kassanah. Hari yang pertama seperti 1 tahun umurnya. Dan hari yang kedua seperti yaum kasyahr. Nah, 1 bulan, yakni hari yang kedua seperti 1 bulan. Dan hari yang ketiga kal usbu', seperti 1 minggu, 1 pekan. Kemudian yang tersisa ka ayyamikum, seperti hari-hari kalian biasa. Nah, coba kita perhatikan di sini ya kawan. Ketika sahabat mendengar ini, apa yang terfikir dalam benak sahabat? Salat ya kawan. Salat. Ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di hari yang seperti 1 tahun itu, apakah cukup kita salat 5 kali ya Rasulullah? Jadi siangnya itu panjang. Ya. Subhanallah. Ahli ilmu apa namanya? Perputaran ini gimana mendengar hadis ini kira-kira? Tapi orang yang beriman mengimani sudah. Para sahabat mengimani itu. Dan yang mereka pikirkan, ya Rasulullah, cukup tidak ya Rasulullah salat 5 kali? Kata Nabi, tidak. Tetapi perkirakanlah
qaddiru. Perkirakan. Ya. Salat subuh. Setelah itu ya 6 jam kemudian salat apa? Zuhur. 3 jam berikutnya salat asar. 3 jam berikutnya salat maghrib. 1 jam kemudian salat apa? Isya. Masih siang ini semuanya. Subuh siang, zuhur siang, ya. Asar siang, maghrib siang, isya siang, subuh lagi apa? Siang lagi, terus seperti itu, siang terus. Perkirakan. Nah, dan itu adalah riwayat yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ustaz, benteng Dzulkarnain itu terletak di mana? Sebagian orang mengatakan bahwa dinding Dzulkarnain itu terletak di utara Cina. Mohon penjelasannya. Allahu a'lam. Baik. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita mengimaninya dan kita hanya bisa ya mengatakan sebatas apa yang disebutkan di dalam hadis. Apakah Ya'juj dan Ma'juj dibunuh dengan burung? Tidak ya kawan, tadi sudah kita sebutkan. Allah mengutus apa? Ya, dud, seperti cacing hewan. Allah saja yang maha tahu bentuknya bagaimana. Hewan-hewan kecil. Ya. Taib yang kemudian ya mematikan Ya'juj wa Ma'juj. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum bermain catur? Untuk apa bermain catur? Mengangkat benteng biar olahraga ya. Mengangkat kuda, ya, tinggalkan itu ya kawan. Baik. Tinggalkan bermain catur. Baik, gunakan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, ya. Untuk baik, mempelajari ilmu. Dan apakah ghibah itu dosa besar? Naam, ghibah adalah dosa besar. Dan kembali pada pertanyaan yang pertama, termasuk yang diharamkan adalah bermain dadu. Ya, bermain dadu itu sesuatu yang diharamkan. Permainan dengan dadu banyak sekali kan. Ya. Ada apa itu kan? Ular tangga, ya, ternyata itu haram semua. Ya. Dadu. Ya. Nah, berapa kemungkaran terjadi di situ? Bermain dengan dadu sudah mungkar. Ya. Belum lagi ucapan-ucapan yang apa? Yang muncul. Belum lagi waktu yang terbuang dengan permainan itu. Warada fil riwayah, disebutkan di dalam riwayat tentang tidak diperbolehkannya bermain dadu. Wallahu a'lam. Ketika Nabi Isa turun, apakah Nabi Isa membawa pasukan? Tadi sudah disebutkan Nabi Isa turun dipapah oleh apa? 2 malaikat. Itu yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah pada zaman Nabi Isa turun kaum muslimin hanya yang bersama Nabi Isa dan tidak ada di tempat yang lain semisal di Indonesia ini? Allahu a'lam, Indonesia masih ada atau tidak, Malaysia ada atau tidak. Nah, yang jelas mereka berkumpul di mana? Ya. Di Palestina. Nah, baik. Al-ilmu indallah, ikhwan. Afwan Ustaz, apa benar tempat tinggal Dajjal yaitu tempat tenggelamnya Fir'aun? Allahu a'lam. Ternyata banyak berita ya, baru dengar saya. Dajjal itu tinggalnya di tempat tenggelamnya apa? Fir'aun. Baik. Tamim ad-Dari ya saja tidak bisa mengingat di mana. Baik. Yang jelas ketika itu dia bersama dengan apa? Kabilahnya ya, terombang-ambing di lautan. Baik, lautannya tahu, tetapi kemudian di mana pulau itu? Di pulau posisinya. Kalau Fir'aun di mana tenggelamnya? Di laut. Ini di pulau ini. Terdampar di pulau, kemudian di pulau itu melihat makhluk yang tidak ketahuan depannya mana, belakangnya mana. Jasasa, rambutnya panjang. Ya.
Kemudian jasrasa ini menunjuk suatu tempat. Akhirnya diikuti oleh Tamim Ad-Dari yang ketika itu sedang atau berada dalam agama Nasara, masuk ke dalam sebuah tempat. Ternyata di dalamnya ada sosok makhluk yang besar yang dibelenggu. Ya. Kemudian banyak pembicaraan antara Tamim Ad-Dari dengan sosok ini yang ternyata Dajjal. Menceritakan tentang Madinah, menceritakan tentang pohon-pohon korma yang ada di Madinah. Itulah yang kemudian menjadikan Tamim Ad-Dari mencari Madinah. Sampailah di Madinah, masuk Islam, kemudian menceritakan kisah ini. Ya. Dan Nabi mengatakan bahwasanya itu adalah siapa? Dajjal. Nah, jadi Dajjal itu disebutkan di dalam sebuah hadis atau dalam hadis Tamim, ya, di daratan atau di jazirah yang tidak ada yang tahu, ya, illallah azza wa jalla. Baik. Kita azan dulu, nanti lanjutkan ba'dal azan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ada beberapa pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan, afwan, apakah ketika Nabi Isa selesai membunuh Dajjal, Nabi Isa kembali ke langit? Nabi Isa hidup di dunia ini, ya, di bumi ini, ya, menegakkan syariat Al-Quranul Karim sampai kemudian beliau wafat, meninggal dan dimakamkan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan manusia diciptakan dari tanah, ya, dan akan kembali dan dimakamkan dan akan dibangkitkan dari tanah juga, termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka tidak kembali ke langit. Ustaz, berarti mukminin yang sudah meninggal tidak menangi Dajjal. Iya, yang sudah mati tidak mendapatkan apa? Dajjal. Baik. Tetapi ada tadi fitnah-fitnah yang Rasul lebih mengkhawatirkan. Kalau Dajjal tidak setiap orang mendapatkan. Tetapi du'at ila abwabi jahannam, dai-dai penyesat, mudillin, setiap zaman, setiap saat, setiap masa. Ya. Bisa jadi seorang pagi dalam keadaan muslim, sore dalam keadaan mana? Kafir. Waliyadzubillah. Nah, sama akibatnya dengan fitnah Dajjal, menjadi kufur. Iya. Seperti kesesatan-kesesatan yang disebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kesesatan mereka, pemikiran mereka adalah kufur billahi azza wa jalla. Keyakinan syirik, keyakinan bahwasanya Al-Qur'anul Karim, ya, yang ada saat ini bukan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla ila akhirih, dan yang lainnya. Taib. Kalau Dajjal tidak setiap orang mendapatkan fitnah itu. Tetapi du'at ila abwabi jahannam. Kemudian juga ar-riya. Ini fitnah yang setiap orang diuji. Fitnah yang setiap orang diuji. Wabillahi taufiq. Nasallallahu as-salam wal afiyah. Hafan Ustaz, tadi Ustaz bilang Dajjal itu manusia. Apakah Dajjal itu keluar dari salah satu keluarga Iran, lahir dari bayi kemudian dewasa, atau sudah di bawah laut tertentu yang muncul langsung dewasa? Baik, Dajjal sudah ada, tadi sudah sebutkan, ya, di zaman apa namanya, di zaman Rasul sudah ada dia, ya. Nah, dan akan keluar nanti, ya, di antara yang disebutkan oleh Nabi akan melewati Asbahan, ya, akan melewati Asbahan dan diikuti oleh apa? Oleh Yahudi Asbahan. Taib. Mungkin karena kita sebutkan tadi Asbahan di Iran, kemudian terfikir jangan-jangan dari keluarga apa? Ya, Iran. Selama tidak dikabarkan dalam hadis, kita tidak bisa apa namanya berbicara. Nah, dan di zaman Nabi belum ada Iran tentunya.